Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 20 Oktober 2021. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 17 ayat 7-8. Temanya berkenaan dengan berkatnya pasti tanpa dinanti. Berkatnya pasti tanpa dinanti. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami terus bertanya tentang berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan, dan kemudian kami salah memahami tentang arti berkat Tuhan. Dan biarlah saat ini kami boleh belajar bahwa Tuhan sesungguhnya memberkati kami tanpa henti dan memberkati kami dengan cara yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah studi kasus yang perlu kita pelajari bersama-sama. Kita akan berikan kolam air dengan kedalaman 1,5 meter kepada anak kita yang masih 1-2 tahun dan tidak bisa berenang. Lalu kita lepaskan dia ke kolam air itu. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi sahabat seperjalanan? Yang terjadi, air yang banyak itu akan membunuh anak yang 1 atau 2 tahun yang belum tahu apa arti itu berenang dan tidak punya keterampilan bagaimana bisa mengambang dan mengapung di dalam air yang dalam. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, gambaran dan ilustrasi ini sama dengan berkat Tuhan. Tatkala berkat Tuhan itu diberikan tanpa henti, diberikan secara berlimpah, diberikan sesuai dengan keinginan dan kemauan kita, jangan-jangan berkat Tuhan itu bukan membawa kebaikan, bukan membawa keuntungan, bukan membawa katakanlah kebahagiaan, bukan membawa kesukacitaan. Namun berkat Tuhan itu justru bisa membunuh kita, bisa mencelakakan kita, dan bisa menghancurkan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, semua berkat-berkat Allah, jikalau kita tidak minta dan kita tidak diberikan oleh Allah, jikalau kita minta dan kita meminta Tuhan memberikan berkat itu sesuai dengan keinginan kita tanpa mempertimbangkan banyak aspek yang bisa membahayakan, maka berkat itu bisa mencelakakan kita. Sekalipun berkat Allah itu baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dari ilustrasi tadi kita belajar bahwa berkat Tuhan itu diberikan oleh Allah dengan penuh pertimbangan, diberikan oleh Allah di dalam sebuah rancangan, diberikan oleh Allah dengan penuh kebijaksanaan. Mari kita lihat berapa banyak orang-orang yang diberikan kesehatan, diberikan kekayaan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Namun dia jatuh ke dalam, ditenggelamkan oleh berkat itu sendiri. Bagaimana orang yang kemudian mendapatkan kekayaan, rumah tangganya hancur lebur. Bagaimana orang yang diberikan materi yang sedemikian banyak, yang menimbulkan kemudian saudara pun bisa dijual, komunikasi keluarga menjadi hancur. Tidak lagi ada sebuah hubungan yang tulus satu dengan yang lain. Bagaimana berkat Allah bisakah di dalam kecerdasan? Berapa banyak orang yang cerdas, orang yang hebat, IQ-nya tinggi, seorang yang begitu luar biasa, dan dia punya keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun tatkala tidak diberikan kesanggupan mengolah berkat, dia jatuh ke dalam kesombongan. Berapa banyak orang-orang yang dianggap cerdas, lalu di penghujung kecerdasannya, dia tidak mempercayai Allah. Dia meyakini bahwa otak dan pikirannya dan akalnya itu lebih besar dari Allah. Karena otak, akal, dan pikirannya merasa lebih besar dari Allah, maka Allah menjadi lebih kecil dari otak, pikiran, dan kecerdasannya. Maka sesuatu yang lebih kecil, maka itu bukan lagi Allah. Berapa banyak yang seperti demikian? Sahabat seperjalanan, Allah memberikan berkat-Nya itu pasti tanpa henti.
namun berkat-berkat yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Berkat-berkat yang Tuhan berikan yang membawa kita kepada kebaikan. Berkat Allah yang diberikan oleh Tuhan yang membawa kepada kehidupan yang benar, hidup yang kudus. Sehingga sebelum kita meminta berkat, maka mintalah kepada Tuhan bahwa kita diberikan kemampuan, diberikan anugerah, diberikan kesanggupan untuk bisa mengelola berkat itu dengan benar. Mengelola berkat itu dengan tepat, sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Maka berkat itu akan memberkati dirimu dan juga memberkati orang lain. Tatkala seseorang diberikan sebuah berkat, dia punya kekuasaan, dia punya semua kemampuan. Dan kemampuan kekuasaan itu sehingga menjadi sesuatu yang membahayakan. Seorang yang mampu membuat bom atom, seorang yang mampu membuat senjata, seorang yang bisa mampu melakukan banyak perkara penemuan. Bukan lagi untuk membawa berkat kepada dunia, tapi bisa membawa kehancuran kepada dunia. Tatkala teknologi sedemikian besar perkembangannya dan luar biasa kemajuannya, dunia ini cukup bisa hancur dengan satu tombol yang bisa ditekan. Kalau seandainya ada sebuah negara yang mampu mengirimkan semua senjata untuk menghancurkan seluruh dunia ini hanya dengan pijitan satu tombol, maka hancurlah dunia ini. Sehingga berkat-berkat Allah itu, satu contoh sederhana, Tuhan memberikan namanya itu biji besi, logam, nikel. Tetapi tatkala itu diberikan kecerdasan kepada manusia dan dibuatlah senjata-senjata yang akhirnya bisa saling membunuh satu dengan yang lain. Sehingga sahabat seperjalanan, apa itu berkat Tuhan? Dalam Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Alkitab tidak mencatat diberkatilah Tuhan yang kaya, yang sukses, yang hebat, tapi yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi yang paling pertama, hidup kita harus dekat dengan Allah, memahami kehendak Allah, dan hidup kita benar di hadapan Allah. Maka semua berkat yang Tuhan titipkan kepada kita menjadi benar. Sewaktu kita diberikan kekayaan, kita mengolah kekayaan dengan benar. Sewaktu kita diberikan kecerdasan, kita mengolah kecerdasan dengan benar. Sewaktu kita diberikan kekuasaan oleh Allah, jabatan-jabatan tertentu, popularitas, kita akan memakai jabatan, kekuasaan, dan popularitas itu menjadi dengan benar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, semasa kecil saya masih ingat sekali. Masih sebagai laki-laki suka belajar yang namanya itu bela diri, kungfu, dan segala macam. Kalau kedua tangan saya itu ditarik ke belakang, lalu kemudian disodorkan ke depan, maka orang-orang yang ada di hadapan saya sewaktu masih kecil, 100.000 orang akan rebah dengan gerakan satu tangan saja, seperti dalam cerita-cerita silat. Tetapi saya tidak punya kemampuan. Buat apa kemampuan itu? Tidak punya kemampuan mengelola kemampuan yang diberikan oleh Allah, maka bisa membahayakan. Sahabat seperjalanan, Allah sudah menjanjikan Tuhan akan mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Tuhan akan memberikan semua yang terbaik untuk kita. Namun di atas semuanya itu, mintalah kepada Tuhan agar kita itu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Maka kita akan menjadi pribadi yang menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya merambat ke batang air, yang tidak mengalami panas terik, daunnya tetap hijau, dan kemudian dia akan berbuah, menghasilkan buah yang tidak pernah berhenti. Sahabat seperjalanan, Tuhan tahu bagaimana memberikan berkat-Nya yang pasti dan tanpa henti. Namun di atas semuanya itu, mintalah kepada Tuhan agar tatkala Tuhan memberikan berkat itu, kita diberikan kemampuan mengelola berkat-berkat itu dengan benar, sehingga berkat yang dari Tuhan membawa keselamatan, bukan membawa kecelakaan. Berkat yang dari Tuhan yang kita terima itu dipakai untuk memberkati dan bukan untuk nafsu pribadi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajar kami ya Tuhan untuk bisa mengelola berkat-berkat Allah itu dengan benar, dan sebuah keyakinan kami bahwa berkat Tuhan itu pada dasarnya berkat-Nya pasti dan tanpa terhenti. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu, biarlah kami diberi kemampuan tatkala Tuhan
memenuhi apa yang kami mintakan, apa yang didapat kami kelola dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berkatnya pasti tanpa henti. Setelah berkat diterima, kelolalah berkat itu secara kudus dan benar, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.